Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Rukun salat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa arkanus salati 14. Rukun-rukun salat 14. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Wa ruku', ruku'. Wa raf'u min, bangkit dari ruku'. Was sujudu 'ala al-a'dha'is sab'ah, bersujud di atas 7 bagian anggota badan. Wal i'tidalu min, i'tidal dari ruku'. Wal jalsatu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wat tuma'ninatu fi jami'il arkan, tumakninah pada semua rukun-rukun salat. Wat tartib, tertib. Wat tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Wal julusu lah, duduk untuk tasyahud yang terakhir. Was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatan, dan 2 salam. Rukun sesuatu di dalam bahasa Arab maknanya janibuhul aqwa, sisi dari sesuatu yang paling kuat. Salat secara bahasa Arab artinya ad-du'a, berdoa. Sedangkan menurut syariat, salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Rukun-rukun salat adalah bagian-bagian salat. Perbedaan antara syarat dan rukun, bahwa rukun sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu dan ia masuk pada sesuatu itu. Adapun syarat, maka ia bukan termasuk bagian sesuatu itu. Bahkan bisa jadi syarat mendahului sesuatu atau bisa jadi menyertai sesuatu. Syarat yang mendahului sesuatu seperti taharah, atau syarat yang menyertai sesuatu seperti menghadap qiblat. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ar-ruknul awwal, rukun salat yang pertama.
Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri disertai kemampuan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan tunduk dan patuh. Terkait sholat wajib, seseorang wajib sholat dalam keadaan berdiri apabila dia mampu untuk berdiri. Barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Hal itu ditunjukkan hadis Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dengan berdiri, maka jika kamu tidak bisa dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Lalu apabila kamu tidak bisa salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Diriwayatkan Bukhari. Adapun terkait salat sunnah, maka orang yang salat boleh mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk, dan ganjaran yang dia peroleh adalah setengah dari ganjaran orang yang salat dengan berdiri. Yang paling utama, dia salat sunnah dengan berdiri agar dia mendapatkan ganjaran dengan sempurna. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, terkait hal itu, dikeluarkan Muslim. Jika orang yang sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, lalu dia sholat wajib dan sholat sunnah dengan duduk, maka dia memperoleh ganjaran dengan sempurna. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada hadis yang diriwayatkan Abu Musa, semoga Allah meridainya, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau safar, ditulis untuknya seperti apa yang pernah dia lakukan ketika dia dalam keadaan muqim dan sehat. Diriwayatkan Bukhari. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Al-Thani, rukun yang kedua dari rukun-rukun salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wa dalilul hadits, dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahrimuhat takbir, pengharaman salat adalah dengan takbir. Wa tahliluhat taslim, dan penghalalan salat adalah dengan salam. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama dari takbir-takbir salat. Takbiratul ihram pada waktu salat seperti ihram pada waktu haji dan umrah. Hanya saja takbiratul ihram dinamai dengan takbiratul ihram sebab diharamkan untuk orang yang salat apabila dia masuk pada salatnya dengan sebab takbiratul ihram ini, perkara-perkara yang sebelumnya halal untuknya, yaitu sebelum melakukan takbiratul ihram, seperti makan, minum, berbicara, dan selain itu. Oleh karena inilah Rasulullah SAW bersabda, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, pengharaman salat adalah dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan penghalalan salat adalah dengan taslim, mengucapkan dua salam.
diriwayatkan Tirmidzi dan selainnya dari Ali radhiyallahu anhu, dan Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, hadzal haditsu ashahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsan. Hadis ini adalah sesuatu yang paling sahih terkait permasalahan ini dan yang paling baik. Perkataan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ba'daha al-istiftahu, dan setelah takbiratul ihram istiftah, wa huwa sunnah, dan istiftah sunnah. Qaulu, perkataan, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Wa ma'na subhanakallahumma, makna maha suci engkau ya Allah, ay unazzihuka tanzihal la'iqa bijalalik, yaitu aku mensucikanmu dengan pensucian yang sesuai dengan kemuliaanmu. Wa bihamdika ay jallat 'azamatuk, dan dengan memujimu yaitu maha mulia kebesaranmu. Wa ta'ala jadduk, wa ta'ala itu maknanya jallat, maha mulia, jadduk 'azamatuk, kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Ay la ma'buda fil ardi wala fis sama'i bihaqqin siwaka ya Allah, yaitu tidak ada yang diibadahi di bumi dan di langit dengan benar kecuali engkau, wahai Allah. Membaca doa istiftah secara rahasia setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah termasuk sunnah salat. Sungguh terdapat hadis dari Nabi SAW istiftah dengan bentuk-bentuk yang beragam. Orang yang salat membaca salah satu dari bentuk-bentuk tersebut di dalam salatnya, dan dia tidak mengumpulkan bentuk-bentuk tersebut pada satu salat. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salah satu bentuk istiftah adalah yang diriwayatkan Umar, Aisyah, Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Lihatlah Irwaul Ghalil. Kemudian sesungguhnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan doa ini mengumpulkan antara tasbih dan tahmid, padanya terdapat mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya dan menetapkan semua kesempurnaan yang pantas untuknya. Tabaraka, timbangannya adalah tafa'ala, berasal dari barakah. Semua kebaikan dan keberkahan hanya didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dengan sebab mengingat Allah, hati-hati menjadi nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka berzikirlah kepadaku, maka aku mengingat kalian. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya seperti perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Diriwayatkan Bukhari dari hadis yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu anhu. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan nama adalah di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka ia termasuk menyandarkan sesuatu yang tunggal kepada sesuatu yang diketahui, sehingga dia umum. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Ta'ala jadduk,
adalah seperti firman Allah Ta'ala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasannya maha tinggi kemuliaan Rabb kami, dia tidak memiliki istri dan dia tidak memiliki anak. Perkataan-perkataan yang tiga ini yang terdapat pada doa istiftah ini, yaitu subhanak, tabarak, dan ta'ala, tidak diucapkan kecuali untuk Allah Ta'ala. Maka tidak diucapkan untuk selain Allah. Subhanak, tabarakta, ta'alaita. Dan tidak diucapkan untuk selain Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.